Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Kijana, NPM 2206104293. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perkembangan anak usia 2-5 tahun. Nah, yang pertama itu ada tahap perkembangan sosial. Pada perkembangan ini, anak akan belajar bagaimana berperilaku yang bisa diterima di lingkungan sosialnya. Bermain peran sosial yang dimiliki juga mengalami perkembangan sosial. Dengan kata lain, perkembangan sosial memungkinkan anak memiliki hubungan dan interaksi dengan orang lain. Nah, pada usia 2-5 tahun, anak sudah bisa mengamati dan meniru orang-orang yang di sekitarnya, serta si anak juga bisa menirukan intonasi dan cara bicara dari orang tuanya. Nah, di sini orang tua merupakan salah satu hal yang penting bagi si anak. Orang tua harus menjadi pedoman yang baik bagi si anak. Jika orang tua memberi pedoman yang baik pada si anak, maka perkembangan sosial si anak akan terjalin baik dengan orang-orang yang di sekitar. Selanjutnya ada perkembangan emosional. Nah, selama masa kanak-kanak awal, emosi anak ini sangat kuat. Meskipun setiap emosi dapat dipertinggi, dalam artian emosi ini lebih sering muncul dan lebih kuat dari biasanya. Tetapi emosi yang meninggi pada awal masa kanak-kanak biasanya ditandai dengan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, iri hati yang tidak wajar, serta rasa ingin tahu yang luar biasa. Nah, pada anak usia 2-5 tahun, anak sudah bisa meniru orang-orang di sekitarnya, sudah bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya, sudah timbul rasa empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan budi pekerti. Nah, tahap perkembangan moral dan budi pekerti menjadi konsep penting bagi anak usia dini. Mereka akan belajar tentang konsep lainnya yang terkait dengan moral dan etis. Mereka juga akan belajar bagaimana berperilaku yang sopan, menghormati orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini orang tua harus mengajarkan moral-moral yang baik pada anak usia dini. Mengapa harus demikian? Dikarenakan jika si anak sudah dewasa, ia akan terbiasa dengan moral yang telah kita ajarkan dari sejak dini. Misalnya, kita bisa mengajarkan kepada anak usia dini 2-5 tahun, moral itu seperti selalu mengucapkan terima kasih apabila diberi pemberian dari orang lain, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan meminta tolong ketika ingin meminta pertolongan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan moral dan emosional pada si anak. Nah, yang pertama itu memberikan teladan yang baik pada si anak. Nah, orang tua dan guru harus memberikan teladan-teladan yang baik di depan si anak. Jika orang tua berada di depan si anak, maka berikanlah teladan yang positif, dikarenakan anak ini sifatnya meniru. Jika kita memberi teladan yang positif, maka anak akan meniru sesuatu yang positif tersebut. Namun sebaliknya, jika kita memberi teladan yang negatif di depan si anak, maka anak akan meniru hal yang negatif tersebut, dikarenakan si anak ini tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Mengajarkan nilai-nilai moral pada anak. Nah, di sini moral merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan. Nah, sebagai orang tua dan pendidik, kita harus memberi moral yang baik bagi si anak. Misalnya itu menghormati orang lain, mengucapkan salam apabila ingin berpamitan, menyayangi teman-teman, serta mengucapkan terima kasih apabila telah menerima pemberian dari orang lain, mengucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Nah, dengan begitu, si anak ini akan terbiasa dengan sesuatu yang telah kita ajarkan dari sejak dini. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Nah, cara yang bisa dilakukan kepada anak yaitu dengan cara mengajarkan si anak itu bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, mengajarkan keterampilan sosial pada si anak.
Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Nah, jika si anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua tidak boleh memarahinya terlebih dahulu. Tetapi, kita sebagai orang tua harus menanyakan kepada si anak dengan cara yang baik, ajak si anak untuk bercerita, dan berikan pengertian bahwasannya kesalahan merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, orang tua merupakan salah satu panutan yang baik bagi si anak. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan pengakuan. Selanjutnya, memberikan waktu yang berkualitas. Nah, kita bisa mengajari anak untuk mengatur waktu. Misalnya, kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu makan, serta mengajarkan anak untuk mandiri. Kita harus mengajarkan kepada anak mandiri dari sejak dini, seperti membereskan mainan dengan sendirinya, memakai sepatu tanpa harus dibantu. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.